Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa siswi dari SMBT Al-Nusra Tuban. Tapi sebelumnya perkenalan dulu nih. Ya, saya dari yang kanan dulu ya. Silakan. Halo guys, aku Shiva Dan aku Damara dari kelas 9. Wah, Masya Allah, semangat sekali ya dibuka dengan perkenalan yang semangat. Selanjutnya kita kenalan, di samping kiri saya ada. Halo guys, aku Mahira dan aku Syanil. Kami dari kelas 8. Masya Allah, kelas 8 juga semangat. Ada satu lagi nih dari kelas 7. Siapa yang di ujung sana? Halo guys, aku Akila dari kelas 7. Oke, Masya Allah. Anak-anak kita ini semangat semuanya ya, karena di sini kita spesial mengundang karena mereka ini beberapa siswa yang berprestasi gitu ya. Jadi selain berprestasi, mereka ini juga aktivis organisasi sekolah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak berkaitan dengan kegiatan di pesantren, aktivitas, terutama ketika Ramadan. Nah, sebelumnya ada satu pertanyaan pertama ya untuk siapa dulu ya? Saya pengen tanya yang paling junior nih ya, Kak Akila, Ukti Akila ya. Kalau di SMBT itu namanya panggilannya Ukti Akila. Gimana pengalamannya pertama kali masuk SMP ya, peralihan dari SD ke SMP, pasti kan banyak tantangannya ya. Nah, sampai kemudian menjalani bisa survive sampai detik ini bagaimana? Itu masuk sudah. Ya. Masuk itu rasanya liburan habis kelas 6 tuh lama banget sudah. Lamanya itu lama-lama nggak bosen ya. Tiba-tiba udah masuk SMP itu usah Tuban aja sudah. Waktu masuk sini jelas rasanya tuh kayak nggak betah banget. Sering banget waktu mau tilawah, mau baca Al-Quran tuh selalu aja nangis sampai gak bisa keluar suaranya, malah air mata keluar. Akhirnya bisa survive. Iya, karena banyak teman-teman yang sama-sama ngerasain rasanya nggak enak ini. Akhirnya kita sama-sama jalan bareng, kita sama-sama berkembang bareng. Akhirnya anak kita beberapa klub atau mungkin ekstra, lalu anak coba daftar dan alhamdulillah keterima, lalu bisa dilanjutkan sampai sekarang. Oke, berarti mengalihkan rasa sedih dan apa istilahnya adaptasi itu dengan sesuatu yang positif ya, dengan mengikuti aktivitas-aktivitas yang mengembangkan potensi. Itu ya, itu dari Kak Ukti Akila. Sekarang kita beralih ke Ukti Mahira nih, yang sudah 1 tahun, sudah melewati. Kalau tadi Ukti Akila kan baru berapa bulan ya, nah ini sudah 1 tahun. Gimana Kak Mahira? Ukti Mahira. Ya jujur dulu saya waktu kelas 7 itu nggak betahnya di sini ya, wajar lah ya, kelas 7 itu nggak betah banget. Saya tuh bener-bener tiap hari nangis, saya juga ngeluh banget tiap hari, kayak bahkan ngeluh pengen pindah sekolah gitu, niat buat pengen kabur ada gitu. Cuman karena saya terus dimotivasi sama keluarga, guru-guru di sini, karena guru-guru di sini tuh suportif banget guys. Guru-guru di sini tuh selalu menyemangatin kita, kayak ya nggak apa-apa, nah ini proses gitu. Nah yaudah akhirnya saya coba ikutin, saya ikut berbagai organisasi, saya ikut OSIS gitu, saya ikut klub ekstra, dan alhamdulillah sekarang saya bisa di titik ini, saya bisa menggapai apa yang saya inginkan di sini. Oke ya, selain mengalihkan ke aktivitas yang positif dan mengembangkan potensi, juga memang ada support ya dari guru, teman-teman juga yang ada di sini ya. Oke, kita beralih ke yang kelas 9 nih, yang sudah mau lulus, berarti sudah melewati 2-3 tahun, hampir 3 tahun ya. Silakan Ukti Damara ya. Kalau saya sudah itu kurang lebih seperti Mahira dulu ya, awal-awal kesini tuh nggak kerasa, pengen setiap hari tuh hampir aja kayak nangis setiap hari, terus kayak ngerasa aku ngapain sih kok kayak gini-gini aja, masa nanti 3 tahun mau gini terus. Akhirnya saya mulai berubah niat. Nah dulu tuh niat saya tuh gini, kayak ngelihat uti-uti senior itu, ngelihat Uti Nabelkis sama Uti Rere itu kan, keren nggak sih ikut organisasi, nanti jadi ketua OSIS, berprestasi, nyari minat bakatku di sini, di sekolah ini. Akhirnya saya mulai terjun, daftar ke berbagai organisasi, mengikuti beberapa lomba, dan saya mendapatkan jati diri saya di sini. Oke, iya.
Jadi setelah merenung, ngapain ya aku harus sedih terus gitu ya. Lebih baik aku survive, aku bangkit gitu kan ya, dan menimbulkan prestasi-prestasi gitu ya. Tapi yang pasti semuanya itu kan berawal dari tantangan ya. Masuk di pesantren itu yang pasti prosesnya itu ya dimulai dari banyak tantangan, kemudian harus bisa untuk survive sendiri. Itu ya poinnya ya. Nah, sekarang ini yang kedua. Nih hari ini kan Ramadan ya, biasanya puasa semua dan juga liburannya itu di akhir-akhir. Berarti kan kalian harus menjalani Ramadannya itu di pesantren. Nah ini tantangan juga ya, karena biasanya sama mama sama papa di rumah, nah ini di pesantren. Gimana? Sekarang kita tanya nih, Ukti Seril, nah ini kelas 8. Gimana Ukti Seril? Yes. Tantangannya, maksudnya pengalamannya, sharing pengalaman ketika Ramadan di pesantren. So di awal saya ngerasa kalau Ramadan di pondok tuh kayak bakal bosen gitu loh, soalnya lebih seru di rumah, ada HP, bisa ngobrol bareng. Tapi ternyata semua itu salah gitu, ternyata Ramadan di pondok ada enaknya juga. Kita bisa sharing sama teman-teman sambil berbuka. Habis itu lebih banyak waktu buat tilawah gitu loh. Lakuin hal yang positif tuh lebih banyak bisa kita lakuin di pondok. Iya. Itu oke. Nah, intinya lebih banyak positifnya ya kalau di pondok itu ya. Coba kita dengar dari Kak Syifa nih, sudah mengalami 2 tahun ya Ramadan di pondok ya. Gimana pengalamannya Kak Syifa? Nah, jadi ya awal-awal pasti jujur awal kesini nggak ada orang tua, Ramadan pertama sepi gitu ya, biasanya buka bareng keluarga. Terus itu juga biasanya kalau sore-sore kita ngabuburit lah, takjil lah, kalau gitu nonton Upin Ipin itu. Nah tapi tiba-tiba kesini gitu kayak nggak ada orang tua, pasti ya Sepi gitu ya. sepi gitu ya. Ternyata kayak vibes-nya tuh beda gitu loh antara Ramadan di sekolah sama Ramadan di rumah. Kayak di sekolah tuh kayak kita bisa nunggu berbuka puasa sambil ngantri takjil gitu, habis itu beli di kantin, habis itu bincang-bincang sebelum berbuka. Kalau gitu nanti kita tebak-tebakan surat gitu, nggak kayak kalau sama di rumah itu nanti kita malah scroll ya media sosial gitu, nanti malah jalurnya ke maksiat gitu. Iya. Intinya lebih banyak positifnya ya. Termasuk juga kan di sini tuh target-target juga harus terpenuhi ya. Hafalannya, kemudian tilawahnya gitu ya. Dan sudah dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah disetting sedemikian rupa sehingga target-target terpenuhi ya. Kalau di rumah scroll HP mungkin ya. Lebih banyak scroll HP kalau Ramadan di rumah. Ya, itu. Sekarang ini di sini kan anak-anak pilihan ya berprestasi. Ini juga Ukti Syifa ini juara dai juga. Kemudian ini atlet ya. Tidak Marah, Ukti Mahira, Ukti Sheryl dan Ukti Akila ini juga siswa berprestasi di public speaking gitu kan. Termasuk juga mereka ini organisator gitu. Jadi aktivis organisasi siswa. Berarti kan ada tugas tambahan yang itu istilahnya amanahnya bertambah gitu ya. Nah, kita tanya nih, manajemen waktunya gimana untuk pembagian tugasnya dan sebagainya sampai dengan bisa menjalani segala sesuatunya itu dengan baik di sini. Kita tanya dulu Mbak Akila ya. Oh ini nih Mbak Kak Damara dulu, Mbak Damara sebagai Ketua OSIS tahun 2024-2025. Jadi ini mantan Ketua OSIS. Yeah. Kalau saya sudah untuk membagi waktu antara organisasi, tugas, dan nanti ada tambahan lomba-lomba, itu saya membuat jadwal di suatu buku. Jadi saya punya buku sendiri untuk jadwal gitu. Nanti saya akan memprioritaskan dari yang terpenting untuk segera dilakukan sampai ke yang terendah. Nah di situ kan kita pasti ada punya waktu luang kan. Nah di situ waktu luangnya nanti bisa dibuat mau uji baju jadi nggak terbuang sia-sia gitu. Berarti ada catatan dari aktivitinya yang harus dilakukan per harinya apa, kemudian juga mingguannya apa, bulanannya apa, ada target-target gitu ya yang harus dicatat dan dilakukan setiap harinya. Insya Allah ini ketua OSIS juga atlet ya.
beberapa kali menyabet juara ya bulu tangkis gitu. Nah sekarang kita beralih nih yang ketua OSIS 2025-2026. Jadi ini penerusnya Kak Damara. Silakan. Ukti Mahira, bagaimana pengalamannya? Jadi saya juga baru beberapa hari ini dilantik sebagai ketua OSIS SMP ITE Tuban periode 2025-2026. Nah, pengalaman saya di OSIS sebelumnya dan bagaimana cara saya untuk menyeimbangkan antara akademik, lomba, tugas-tugas dari organisasi dan juga untuk manajemen diri saya sendiri. Ya, ini cara saya tidak berbeda jauh dari cara Ukti Damara untuk tetap membuat skala prioritas. Saya mengurutkan dari mana yang harus saya kerjakan lebih dahulu, dari mana yang paling penting, yang paling urgent gitu. Lalu saya juga tetap berpikir positif, saya tetap memikirkan bahwa ini semua itu demi kebaikan saya dan kebaikan lingkungan sekitar. Saya juga terus berpikir bahwa memang kita melakukan ini semua itu tidak lain dan tidak bukan tuh untuk mendapatkan ridhonya Allah. Insya Allah. Ya, dan juga demi kita agar terbiasa untuk mendapatkan ya kayak pengalaman berorganisasi, pengalaman lomba-lomba yang pastinya nanti di masa depan itu akan berguna gitu. Termasuk juga kalau ada waktu luang juga harus dimanfaatkan ya. Iya, Iya ya. Karena Kan waktu luangnya otomatis akan lebih sedikit ya dibanding teman-teman ya. waktu luangnya kita itu enggak sebanyak teman-teman lainnya. Jadi kadang kalau ada waktu luang buat kumpul sama teman itu tuh udah berharga banget sebenarnya. Jadi mungkin emang kita itu waktu luang ada yang buat nyuci, ada yang buat ngerjain tugas, tapi juga kadang kita sayang lah sama diri sendiri, kita juga santai-santai sama teman gitu. Oke, bagus, luar biasa ya anak-anak kita ini ya. Masya Allah. Ini terakhir nih, closing statement ya. Dari siapa yang mau menyampaikan closing statement? Kunti Seril? Oke, silakan Kunti Seril. Pesan-pesan buat mungkin teman-teman yang baru mau masuk pesantren atau mungkin teman-teman di rumah yang sedang menjalani kehidupan di pesantren gitu kan. Benar-benar silakan. Buat teman-teman santri semua, semangat ya buat jalanin semua kehidupan di pondok. Yakin deh kalau pondok itu bakal kita di pondok itu bakal nemuin segala hal positif yang itu baik banget buat kehidupan kita. Jadi kalau misalkan ada tantangan yang datang, bisa kayak jalanin aja, terus semangat. Oke, Masya Allah, Kunti Seril. Selanjutnya dari kelas 9 Kunti Syifa ya. Oke, silakan Kunti Syifa. Nah, buat teman-teman di sana yang masih ragu buat masuk pondok, cobain aja dulu. Di sini tuh kita bakalan menemukan banyak hal yang belum kita gapai. Contohnya kayak jadi diri kita, minat bakat kita tuh apa. Nah, di sini semuanya tuh bakalan kita capai. Jadi buat teman-teman di sana yang masih takut buat masuk pondok, jalanin aja dulu. Siapa tahu malah makin enak kalau di pondok. Terus semangat. Tetap semangat, Masya Allah, luar biasa ya pemirsa ya. Ini anak-anak kita perwakilan dari santri SMP ITE Tuban dengan pesan-pesannya, kesan-kesannya, dan sharing pengalamannya, berbagai pengalaman selama di pondok, dan mudah-mudahan menginspirasi seluruh pemirsa yang melihat tayangan kita ini, dan mudah-mudahan bisa bergabung juga di SMP ITE Tuban ya. Kita bersama kita ya. Iya, di SMP ITE Tuban. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kita salam dulu ya bareng-bareng. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.